Teman-teman coba gini, nanti praktekkan, jangan sekarang. Waktu sholat. Sholat tuh kalau dikerjakan benar-benar itu bisa bikin keringetan. Posisi tangan kita, posisi takbiratul ihram kita, posisi ruku kita, posisi sujud kita itu subhanallah, itu semua gerakan-gerakan stretch, narik, ngendurin, stretching, relax gitu lah. Termasuk kenapa Nabi itu lama banget ruku dan sujudnya? Karena itu, kalau saya membahasakan saja ya, tapi kita tidak melakukan sholat untuk sehat. Ingat, kita melakukan semua amal ibadah karena perintah dan kewajiban. Sehat itu efek sampingnya saja. Itu kata kuncinya, jangan keliru. Puasa bikin sehat, betul, tapi kita tidak puasa untuk sehat. Kita puasa karena perintah Allah. Jadi sehat itu sebuah karunia saja dari Allah. Contoh misalkan kita bicara tentang apa tuh namanya? Ruku. Ruku, apa yang terjadi ketika ruku? Ketika orang ruku dengan ruku seperti rukunya Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gelas itu, air letakkan di atas punggungnya, maka air itu tidak akan tumpah. Apa yang terjadi kalau begitu? Maka akan terjadi tarikan pada daerah betis, ya, betis, kemudian paha atas, paha bawah, sampai ke tulang belakang, sampai ke otak. Dan yang luar biasa lagi apa? Saat Anda lagi ruku, lagi sujud itu, coba nanti praktekkan, tahan nafas saat sujud. Tahan nafas, ambil nafas gitu kan, terus hembuskan pakai mulut. Itu namanya pernafasan diafragma. Itu canggih banget untuk memanjangkan nafas, mengembangkan paru-paru. Terus apa lagi? Waktu Anda ruku, waktu Anda sujud nanti, kaki belakang kan begini, secara sunnahnya dirapetin. Tapi paha Anda juga Anda rapetin. Tahan nafas dan tangan Anda begini, maka lihat nanti apa yang terjadi. Yang terjadi adalah core Anda akan ketarik, perut Anda akan tertarik, maka dia akan membantu membersihkan isi pencernaan kita. Kerasa tarikannya kalau sujudnya seperti itu. Masya Allah kan? Kalau sholatnya benar, ya, kalau sholatnya benar, ya, takbiratul ihramnya, kemudian kita bersedekapnya, kita rukunya, sujudnya, ikuti aja bagaimana Nabi mengajarkan itu semua. 5 menit lagi. Saya wanita, saya pria. Sebentar lagi insya Allah saya menikah. Saya tidak tanya. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya untuk hormon tiroid menjadi normal kembali. Saat ini saya hipotiroid. Kadar hormon TSH saya masih naik turun, dan pada kasus saya, apakah sebaiknya saya bisa melakukan program hamil dulu? Dan insya Allah pada anak yang saya kandung akan baik-baik saja kan? Iya, insya Allah baik-baik saja. Kalau Anda perbaiki dulu. Tidak seperti yang dibicarakan di internet. Ya, insya Allah baik. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Pakai ada beberapa jenis tumbuhan, atau saya sering sebut itu produk Allah yang bisa meresetting ulang itu. Salah satu itu disebutkan habatus sauda. Mulai minum habatus sauda dalam dosis kecil. Berapa banyak? 1 kapsul pagi, 1 kapsul malam. Yang pertama. Yang kedua apa? Anda mulai mengkonsumsi produk-produk yang meresetting hormon tiroid. Apa dia? Ada saya tulis di IG. Hashtagnya resep tiroid JSR. Tapi isinya apa? Isinya pertama VCO. Yang kedua ada licorice, kayu manis Cina. Yang ketiga ada rumput laut. Sama satu lagi, ada satu tumbuhan yang sebaiknya juga Anda makan, minum ya. Catatannya kalau Anda tidak darah rendah. Namanya apa? Seledri. Seledri itu bagus juga, termasuk salah satu untuk meresetting tiroid gitu. Jadi nanti nggak usah buru-buru hamil dulu, perbaiki dulu pola ininya. Dan yang paling penting saran saya sih adalah banyakin puasa. Banyakin puasa dan stop nyampahnya. Hipotiroid atau hipertiroid itu penyakit juga, termasuk salah satu kausanya atau penyebabnya adalah gluten. Ya, gluten. Gluten tuh parah banget sebenarnya. Ya, tepung. Dokter, saya mau tanya tentang essential oil yang tren saat ini. Bagaimana menurut dokter tentang oil tersebut yang belum ada sertifikat halalnya, walaupun bahan dari tumbuh-tumbuhan? Kuncinya adalah, kalau kunci kita bicara halal, maka kunci kita kembalikan pada hadis. Nabi mengatakan apa? Innal halal bain wal haram bain wa bainahuma mushtabihat. Halal itu jelas,
Haram itu jelas di antara keduanya ada syubhat. Kalau ragu, tinggalin. Itu aja. Jadi kalau Anda mau pakai sesuatu dan Anda ragu, jangan pakai. Tadi dikatakan bahwa ketika mens tidak teratur adalah awal dari berbagai penyakit. Apakah bisa disembuhkan? Bisa. Syaratnya Pak, jangan nyampah dulu. If you want to cure someone, kalau Anda mau ngobatin seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau ngobatin orang, stop dulu apa yang membuat mereka sakit. Yang membuat mereka sakit apa? Itu yang saya katakan 5 hal dan 4 hal tadi. Itu bikin sakit. Sama satu lagi, semua makanan yang diolah, diproses. Saran saya, jangan jadikan makanan tiap hari. Kalau Anda pengen camilan, bawa dari rumah, bawa buah, ya bawa kacang-kacangan, itu jauh lebih baik daripada Anda beli yang kemasan-kemasan itu, teman sekalian. Saran saya begitu. Kenapa? Seringnya kita nggak sadar, kita makan kalori luar biasa tinggi loh ketika Anda minum 1 botol teh manis yang pakai, ya botol tuh lah. Itu tinggi kalorinya loh itu. Bisa 100-200 kalori, dan itu cukup banyak energi yang kepake termasuk dalam tubuh kita. Jadi saran saya jangan. Termasuk saya ada ibu teman, dia pengurus jamaah kajian saya juga. Ibu itu subhanallah kena autoimun. Saya lupa dia ngesebut autoimun. Tapi 4-5 tahun dia makan obat steroid ya. Dan itu luar biasa menderitanya dia. Ya, menderita luar biasa. Dan umurnya 43 tahun gara-gara autoimun tadi dan gara-gara makan obat tadi, akhirnya dia menopause. 43 tahun. Dan ketika diperbaiki pola hidupnya, jadi saya ngasih obat apa? Nggak ngasih obat, perbaiki pola makan, benerin makan, ya. Saya suruh dia minum ini apa namanya? Serai, lupa, mungkin kurang minum, airnya habis. Jadi nggak tersinggung lagi panitianya, nggak apa-apa lah. Moga-moga pahala saya banyak. Jadi saya suruh dia minum ini nih, karena ini kalau saya sering membahasakan ini steroid alaminya Allah. Serai ini kalau Anda minum itu efeknya luar biasa loh. Untung nggak galon. Ya, steroidnya ini steroid Anda ini campur dengan madu sampai jeruk nipis, itu efeknya luar biasa. Ini loh. Begini aja, lihat aja di browsing aja apa kandungan dari serai misalkan gitu tuh. Ya, akhirnya subhanallah apa yang terjadi? Dia ngatur pola baru 2 bulan, dia mens lagi loh. Bisa balik lagi. Kalau belum waktunya mati, nggak mati kita, tenang aja. Kalau belum waktunya menopause, kalau dia diperbaiki ya dia akan balik. Tenang aja. Makanya Islam itu, kalau boleh saya katakan, kita tuh nggak kenal anti-aging. Ngapain juga minum suplemen anti-aging? Kalau Anda rutin puasa, makan beginian, pasti baik badannya. Gitu loh. Karena ini anti-aging semua di sini. Kunyit apalagi. Ya kalau kita baca penelitian, kunyit itu bisa mengaktifkan gen awet muda, gen sirtuin namanya. Subhanallah, ada pada kunyit dan semua beberapa jenis rimang-rimpangan seingat saya, gitu ya. Jadi bisa diperbaiki. Salah satunya apa? Nanti coba ibu atau mbak ini, pastinya mbak ini atau ibu lah, ikutin yang ada saya share, namanya 7 Day Challenge JSR di IG. Ikutin polanya di awal, itu tulisan saya di awal tuh. Ya itu untuk pola bersih-bersih badan kalau bahasa saya. Nanti akan balik lagi insya Allah mensnya. Apalagi ibu-ibu boleh menggunakan yang mens bermasalah pakai namanya seed cycling. Seed cycling itu kita menggunakan beberapa jenis biji-bijian. Ada 4 jenis biji-bijian dari hari pertama sampai hari 14, kemudian hari 14 sampai hari ke-28. Ya, itu bisa pakai. Nanti di IG banyak tuh hashtagnya seed cycling. Ya, seperti itu. Saat ini saya sedang program hamil dan mengkonsumsi biji-bijian yang ada di IG dokter. Saya didiagnosa dokter kandungan bahwa sel telur saya kecil. Setelah selain biji-bijian ada tambahan lain selain biji-bijian? Ada. Semua produknya lebah itu bagus. Semua produknya lebah. Ya, apa itu? Ya madu, bipolen, royal jelly, propolisnya, makannya terus setiap hari. Ya, sama rimpang. Rimpang yang paling bagus apa? Untuk memperbaiki perut kita sama ginjal kita. Saya sarankan 2 sebenarnya. Pertama, kalau Anda mau bikin infus juga nggak apa-apa tuh. Anda cemplungin kayu manis, jahe, sama kunyit. Minum tiap hari itu. Nanti spermanya jadi lincah. Gitu. Dan kalau Anda minum gitu, sebenarnya apa yang terjadi kemudian? Terjadi kemudian nanti insya Allah sebenarnya tubuh akan nge-recover sendiri gitu. Ya, tubuh kita tuh bisa nge-recover sendiri kalau bahan bakarnya atau bahan bakunya cukup, itu kata kuncinya. Bahan baku dapat dari mana? Dari protein, dari vitamin, dari asam amino. Seperti itu, ya.
Saya sudah nikah 2 tahun tapi belum hamil, sama ada riwayat operasi kista ovarium, padahal dari haid selalu lancar. Sarannya Pak, saya nggak tahu ibu ini makan apa ya, tapi besar kemungkinan sebagian besar masalah-masalah kehamilan, terutama kayak kista begini tuh gara-gara, setahu saya sih, over estrogen. Over estrogen banyak dari mana? Salah satunya dari ayam potong. Yang potong itu sekarang nggak disuntik, sudah pakai pakannya ada antibiotik, ada hormonnya di situ supaya bisa cepat dipanen. Normalnya ayam dipanen, karena saya dulu pernah ternak ayam, jadi tahu 35 harian. Tapi ayam-ayam yang dikasih kayak gituan tuh 25 hari bisa panen. Tapi ada tapinya. Teman-teman pernah lihat ekosistem? Mana pernah tahu segitiga sistem? Yang malu kita SD SMP, yang paling tinggi siapa? Manusia, pemangsa tertinggi. Dan ketika ada satu kelipatan, misalkan di produsen masuk produsen 1, produsen 2, produsen 3, produsen 4 gitulah. Itu ketika ada keracunan, maka setiap kenaikan produsen, maka keracunan tadi akan terduplikasi. Artinya yang paling banyak racunnya siapa? Manusia. Tapi maha besarnya Allah, kita nggak langsung mati. Jadi jangan khawatir yang masih makan mie instan, tenang aja, nggak langsung mati. Aman kok. Tapi, ada tapinya, Anda sedang mempersiapkan satu gerbang atau pintu-pintu yang Anda buka untuk penyakit-penyakit berat. Itu bukan, jadi kalau saya kadang-kadang ketawa aja ketika lagi di bencana gitu kan, bencana, dikirim lagi, bencana, kasih mereka makanan, they need food sebenarnya. Bukan bahkan makanan kayak begitu gitu loh. Dan sedihnya kita jadi makanan harian zaman sekarang. Ya. Jadi itu ya, ibu nanya ini, dan ada hashtag saya di IG namanya resep wanita JSR. Kalau nggak salah itu pakai rumput laut, pakai kolang kaling, sama pakai licorice, kayu manis Cina. Kalau nggak ada kayu manis Cina, bisa pakai kayu manis biasa. Itu untuk membersihkan ginjal. Ya, sama satu lagi apa? Sama satu lagi seledri di jus. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.